Again, kalau udah uang pesangon, ini kan sebenarnya udah uang satu-satunya. Memang harus diinvestasikan ke instrumen yang memang sifatnya aman, tidak berfluktuatif, tapi juga harus produktif untuk bisa memberikan kupon. Dan saat ini memang cuma hanya obligasi sih. Halo, selamat datang di Klinik Keuangan dari Miraset. Halo sahabat Miraset, kembali lagi di M-Klinik, Klinik Keuangan dari Miraset bersama saya Asri Natalia. Di M-Klinik kita akan bedah berbagai macam penyakit keuangan yang bikin kantong kita mungkin jadinya nggak sehat ya. Dan seperti biasanya saya akan ditemani oleh dokter keuangan kita, ada Pak Arief Maulana. Halo Pak. Halo. Pak Arief ini semakin banyak ya fansnya, terutama banyak yang penasaran nih sama potongan rambut Pak Arief kayak gini. Gimana Pak? Itu menimbulkan cuan nih Pak, sepertinya potongan rambutnya Pak. Menimbulkan gejolak ya? Gejolak. Itu kayak chart tahu Pak, ini dari sini ke sini. Ada bentuk chartnya gitu Pak. Jadi ini sahabat Miraset, ini kejadian yang tidak terduga. Iya kan? Jadi tapi banyak yang suka Pak, karena banyak yang nanyain gitu ya. Karena salah potong sebenarnya udah gampang, underline, udah bold statement, salah potong. Makanya jadi sahabat Miraset gimana nih? Mungkin ada masukan, kita cari barber baru dan mungkin potongan rambut kita botakin aja semua sekalian gimana? Ini mungkin ini Pak yang motong habis cut loss ya Pak. Jadi pelampiasannya rambut Pak Arief. Gitu ya Pak. Ya, Pak gimana nih Pak? Kita udah semakin banyak ya Pak ya kasus yang kita tanganin kayak gitu. Betul. Kompleks sekali permasalahan keuangan ini ya Pak ya. Betul. Tapi coba lucu juga ya Asri, kita kan mungkin udah mulai beberapa episode ya. Rata-rata semua sebenarnya bukan masalah keuangan loh sebenarnya. Apa Pak? Masalah personal financial management dan artinya apa? Ada mismanagement nggak? Ya, Pak. Jadi sebenarnya banyak yang sebenarnya mempunyai masalah tuh lebih banyak gimana cara mengkontrol diri gitu. Hal-hal yang sebenarnya yang selama ini mungkin itu yang sebenarnya kuncinya gitu ya. Jadi memang financial tuh the second, tapi the first problem ternyata lebih banyak kepada gimana kita mengkontrol habitual, behavioral, cara persepsi kita tentang uang gitu ya. Cara kita mengendalikan gaya hidup. Nah, hal-hal yang sebenarnya lebih ke personal sebenarnya. Ini berhubungan dengan psikologi of money ya Pak ya? Betul, jadi memang ada kayaknya makin lama kita akhirnya tahu ya sahabat Miraset dan juga Asri, kita ngeliat ada hubungannya ya antara personal management dengan juga personal financial management gitu. Dari yang orang Pak Arief temuin kayak gitu, apa problemnya selalu ketemu masalah ini Pak? Pastinya iya, karena misalnya satu disiplin, karena memang nggak semua orang ngomong disiplin secara teoretikal, verbal gampang sekali ngomong disiplin, tapi melakukannya, mengeksekusinya dengan benar itu ternyata luar biasa sulitnya. Dan ternyata memang nggak bisa disiplin itu cuma sekali, oke, kita disiplin besok, nggak bisa. Karena itu yang sebenarnya behavioral yang harus diterapkan secara terus-menerus berulang dan butuh waktu untuk membuat orang supaya bisa disiplin. Kalau dia bisa disiplin ke diri dia sendiri, saya rasa disiplin keuangan itu sebenarnya udah jadi lebih mudah sebenarnya untuk melihat nantinya. Biar nggak jadi tomato ya Pak? Iya, betul. Tobat ya. Maksiat, iya, tobat titik. Kalau saya tomato, to lagi gitu kan. Tobat, tobat lagi gitu. Oke Pak, sekarang kita mau ketemu pasien kita selanjutnya. Oke. Halo, selamat siang dengan M-Klinik di sini, Klinik Keuangan dari Miraset. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, dengan Ibu siapakah di sini? Aku dengan Freya. Mohon maaf? Freya. 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 Aduh, keren-keren banget ya nama-namanya ya. Iya. Semakin kesini makin susah Pak namanya. Betul. Pak. Gitu. Oke, Ibu Freya boleh diceritakan background-nya seperti apa, background keuangannya, kemudian problem keuangannya yang ingin kita bantu seperti apa? Oke, jadi latar belakang aku, usia aku di 30 tahun. Kebetulan aku sudah menikah dan suamiku dari warga negara asing. Okay. Nah, terus pendapatanku sendiri, maksudnya pendapatan rumah tangga kami kalau digabung itu 40 juta sekian, mungkin kalau dibulatkan sekitar 50 juta. Kalau untuk pengeluarannya tuh around 30 jutaan sih Pak. Oke. Berdua ya? Betul, untuk berdua. Nah, aku mau
tanya sih Kak, jadi di antara kita berdua mungkin karena faktor budaya juga ada dua sudut pandang yang berbeda. Di aku termasuk orang yang suka investasi tapi nggak mau ribet gitu. Sementara suamiku ini suka untuk investasi sesuatu yang ada wujud barangnya. Seperti properti, emas, atau dolar. Nah, jadi aku pengen nyatuin dari sisa uang yang kita punya. Sering ada cekcok karena kita punya dua perspektif yang berbeda. Dari dokter klinik sendiri nih, ada nggak sih hal yang bisa menyatukan atau instrumen investasi apa yang bisa menyatukan dua perspektif kita gitu? Oke. Itu aja pertanyaannya? Itu dulu juga. Oke, mungkin kita tanya dulu. Tadi kan dari total income ya Pak ya, kemudian ada yang bisa di saving. Selama ini kayak gitu kan ada cekcok, namun biasanya itu lebih cenderung kemana invest dari dananya ini Bu? Masing-masing sih Kak, jadi aku punya asetku sendiri. Suami karena kebetulan dia juga dari China, di sana juga susah untuk beli tanah. Jadi pas di Indonesia dia memaksimalkan untuk membeli properti. Oke, begitu. Cukup clear ya Pak ya? Cukup clear. Oke. Oh, kita jadi pakar relationship sekarang Pak. Hari ini kayaknya lebih berat sih ya. Aduh, ini kayaknya salah nggak ya Pak ya? Jadi kan sebenarnya salah konsultasi nggak ya? Lama-lama tuh bener kan, ada hubungannya personal management dengan personal financial management gitu. Karena ada irisannya ternyata kan hasilnya. Iya Pak. Jadi semoga kita nggak salah kasih input. Memang namanya klinik sih, nggak salah sih sebenarnya. Jadi semua klinik kan bebas ya. Segala penyakit harusnya bisa diselesaikan di klinik gitu ya. Oke. Nah, cuman mungkin nih lucu juga ya. Sebenarnya saya nggak ngeliat ada masalah sebenarnya ya, karena komunikasi masih jalan. Kedua, pemisahan asetnya juga sudah jelas banget itu. Artinya mungkin tadi Bu Fei ya, kalau saya nggak salah dengar itu udah sukanya yang memang simpel-simpel nggak ribet. Saya berasumsi simpel nggak ribet itu berarti financial asset, paper asset gitu ya Bu ya, investasinya gitu ya. Seperti itu jadi mungkin paper ya Bu ya. base gitu ya, ya memang sebutnya ya saham apa yang sebenarnya bentuknya paper gitu ya. Dibandingkan dengan suaminya lebih ke physical asset. Sebenarnya sih harusnya tidak ada masalah ya. Karena ini terjadi komplementasi yang baik sebenarnya gitu ya, saling melengkapi juga. Di mana sebenarnya justru orang yang paper money investing itu sebenarnya kenapa dia lebih cepat dan lebih instan dan lebih nggak ribet, karena sebenarnya tujuannya mengumpulkan uang sebanyak-banyak dari paper yang untungnya nantinya beli aset gitu kan, secara fisik. Nah kebetulan kalau sekarang sudah terjadi dan suaminya yang sebenarnya udah beli aset gitu ya. Dan saya berasumsi dalam suami istri harusnya kan memang tidak ada masalah kalau misalnya seandainya semua itu sudah dikomunikasikan sebenarnya gitu. Nah, cuman kalau saya pernah punya case juga, ada klien gitu ya, yang sebenarnya dia akhirnya memutuskan untuk punya yang namanya tabungan bersama atau investasi bersama gitu ya. Nah, mungkin ini yang bisa juga salah satunya gitu ya. Contohnya misalnya properti, tapi properti dari sisi suaminya suka properti, tapi properti disewakan menimbulkan sebuah cash flow baru dalam bentuk money paper, yang nanti diinvestasikan dengan paper itu sebenarnya kan bisa disinergikan gitu. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya dari sisi ibu dan bapak harusnya suami istrinya sudah punya aset dan juga paper money itu sekaligus gitu. Nah, mungkin tinggal gimana caranya, mungkin nanti punya tabungan bersama gitu ya, joint account gitu misalnya gitu ya. Kalau di bank bisa juga joint account yang mungkin di situ yang mungkin lebih banyak untuk mengumpulkan bersama dan udah langsung kita diskusikan aja kalau udah punya paper, udah punya aset, cari satu mungkin yang belum gitu. Misalnya bisnis. Kayaknya bisnis akhirnya ketemunya. Jadi aset fisik, udah punya paper investment, yang mungkin bisa menyatukan kalian berdua adalah cash flow yang terjadi dari aset fisik dan juga paper money menjadi bisnis. Nah, nanti bisnis nih kayaknya yang akhirnya bisa menyatukan supaya akhirnya menengahi gitu ya. Untuk bisa terjadi kolaborasi antara ibu dan bapak nih. Kayaknya sih gitu sih. Jadi investasinya dalam bentuk bisnis tuh kayaknya nantinya. Kalau yang saya lihat justru ini bukan permasalahan Pak, tapi peluang juga ya Pak ya. Bisa tadi jadi dilihat dari ada situ. yang liquid, ada juga yang tangible ya Pak ya, Betul. ada bentuknya gitu. Menurut Betul. saya sih tergantung porsinya juga ya Pak Betul, ya. tapi kalau ini sih kayaknya memang akhirnya, kalau menurut saya sih ya, tergantung lagi itu bukan masalah sih. Justru ini sebenarnya adalah kolaborasi yang baik gitu. Apalagi kan sebenarnya udah juga dipisah
Jadi nggak bercampur gitu ya. Jadi suami khusus yang aset fisikal, istri yang bentuknya paper money, paper investing. Nah, kalau mau disinergikan, kayaknya investasi lari ke bisnis tuh. Jadi bisnis bersama. Nah, kayaknya itu bisa jadi solusi untuk bisa menjadi jalan tengahnya. Untuk kalau misalnya investasinya mau bersama gitu ya. Jadi bukan pilih, ayo dong ikut saya ke paper, atau yang satu, ayo dong ikut saya ke physical asset investing gitu. Kayaknya sih itu sih mungkin jalan tengahnya tuh. Gitu. Kalau tanya bisnisnya apa, coba dirembukan kembali. Kalau karakteristiknya orang biasa suka beli tanah, beli apa, kayaknya bisnis yang sebutnya lebih banyak ke brokering gitu ya. Jadi misalnya sewa, jasa gitu ya, servis, kayaknya itu tuh akhirnya nanti bisa menyatukan kalian. Kalau soal porsinya tadi, Ibu Fea memang dipisahkan ya dari awal ini uang penghasilan suami, kelebihannya untuk invest suami, atau ada subsidi juga mungkin gitu? Secara porsi ya maksud saya. Sejauh ini masing-masing sih Kak, jadi kelebihan dari pendapatan suami, dia untuk properti dia atau investasi dia, sementara ya kelebihan uang saya, ya saya investasikan di produk-produk yang bisa di-tradingkan secara digital. Nah, itu. Jadi sebenarnya udah dari awal memang mereka udah bagus sendiri ya, Pak? Gitu. Biasanya justru permasalahan itu terbalik ya, Bu Fe ya. Biasanya adalah suami istri nggak punya. Artinya pemisahan, jadi saya investasi bersama, yang kadang-kadang yang memicu cekcok tuh karena investasi bersama, karena tidak ada pemisahan. Kalau sekarang justru udah segregated account, ada segregated tujuan goals masing-masing, ini sebenarnya bagus. Nah cuman memang akhirnya harus, kalau ditanyakan tadi gimana caranya supaya saya sama suami punya investasi yang punya bareng-bareng gitu ya. Nah mungkin akhirnya nanti punya bisnis bareng sih seharusnya gitu ya. Oke, mungkin terkait dengan propertinya Pak, lebih didefinisikan lagi ya propertinya untuk digunakan sendiri atau tadi kalau saya sih, kalau warga aja? negara asing pastinya dia akan sewa ya, karena basically warga asing kan nggak bisa punya land bank. Atas nama istri, Pak. Betul, tapi punya nama istri mungkin juga bentuknya adalah yang sudah bukan tanah murni, tapi mungkin ada bangunan. Dan saya rasa sih pastinya larinya ke sewa tuh. Jadi memang suami dia ngelihatnya cash flow untuk bisa mendapatkan passive income dari bentuk sewa. Oke, coba kita tanya ya Pak ya. Iya, Bu Fea sendiri udah tahukah bentuk propertinya tadi untuk disewakan dan menghasilkan passive income, atau emang untuk konsumsi aja Bu propertinya? Atau hanya beli ya udah gitu? Jadi yang saya lihat itu, saya melihat suami saya itu seperti impulsif membeli properti saja gitu, karena memang tujuannya masih belum tahu apa gitu. Jadi saya tuh banyak mengajak dia kayak, ayo udahlah nggak usah beli yang ada barangnya, ini nanti maintainnya susah, terus juga belum tentu nanti kita akan dapat penyewa gitu. Terus akhirnya terjadi cekcok. Jadi ada dua sudut pandang kita yang berbeda sih. Mungkin aku bisa minta bantuan gimana gitu untuk idealnya investasi tapi nggak berbentuk, tapi ada wujudnya gitu. Either mungkin fokus di emas aja, mulai tinggalkan properti, atau gimana tuh Pak? Karena kalau menurut saya sih sebenarnya kan sudah kayaknya lumayan, kalau ngomong properti yang mungkin dari cara ngomong Bu Fea, saya berasumsi propertinya udah lebih dari satu ya. Benar ya Bu ya? Betul. Iya, makanya jadi sebenarnya konsep sewa nih harusnya. Dan itu sebenarnya udah sangat bagus sekali ya, Bu. Karena biasanya asal konsep sewa itu begini, punya properti, asal ada yang menyewa, itu sebenarnya jadi aset, nggak liability saja. Gitu. Tapi kalau tadi dari penjelasannya Pak, suaminya lebih cenderung untuk impulsif beli, tapi penggunaannya sendiri belum tahu buat disewain atau apa. Gitu. Sebenarnya kalau beli propertinya, nah again, sekarang masalahnya bukan propertinya nih Asri. Cara belinya apa dulu? Kalau dia cara belinya cash, liquid, card cash gitu. Misalnya saya nggak ngeliat ada masalah ya, mau punya banyak properti, itu yang diinginkan semua orang yang beli properti cash. Tapi permasalahannya kalau beli propertinya hutang. Nah, makin banyak properti tapi dengan bentuk hutang. Nah, ini yang mungkin jadi masalah nih, gitu. Karena mungkin ya itu yang harus dilihat gitu ya dari sisi kesehatannya nanti gitu kan. Nah, tapi kalau belinya dia cash dan memang punya banyak properti, masa nanti mau digunakan untuk segala macam, saya rasa saya nggak ngeliat ada masalah ya harusnya di situ. Gitu. Karena kalau kita lihat tadi Bu Fea
belum menjelaskan juga ya Pak ya, Betul. ada utang terkait dengan investasi suami Betul. yang Kayaknya properti pertanyaan hanya tadi. gimana caranya Iya. supaya suami lebih ngikut ke Ibu Fea lah, biasa lah gitu ya kan, yang namanya presiden itu kan selalu suami, yang namanya menteri keuangan selalu istri Rulesnya gitu tetap nomor kan. satu ya, Pak, Gitu ya? kan, selalu begitu. Tapi gini, sometimes if you're talking about physical asset, itu akan menjadi aset. Properti itu akan menjadi aset asal memang bisa menghasilkan. Ingat, properti itu bisa menjadi liabilities juga loh kalau tidak menghasilkan. Nah, jadi di satu sisi dia punya safe haven asset sebenarnya gitu ya. Di satu sisi paper base juga bukannya selalu yang terbaik juga loh Bu Fea gitu ya. Artinya investasi yang gampang, simple itu karena memang accessibility. Tapi secara nilai interest yang paper ini juga harus hati-hati juga. Yang namanya paper itu kan bisa juga accidentally gone. Mungkin teman-teman nggak pernah ngerasain tahun 98 ya. 98 itu pada saat namanya kita pernah ngalami namanya masa devaluasi mata uang. Jadi nilai 100.000 itu salah dengan 50.000 loh. Gitu. Jadi memang ada nilai interest rate yang bisa berkurang dari paper money sebenarnya. Gitu. Jadi memang di saat kala itu siapa yang bisa prevail atau memang bisa tetap secure adalah physical asset, which is property. Walaupun secara nilainya turun, tapi properti itu punya physical asset. Keuntungan physical asset adalah pada saat terjadi market yang tidak baik untuk yang paper base, maka physical asset pasti jadi pilihan utama orang. Apalagi terutama inflasi. Gitu. Tapi di saat marketnya lagi bagus, kayak sekarang paper money lagi bagus segala macam, memang physical asset yang jadinya akhirnya tidak terlalu berkembang. Tapi ya, again, ya kan ini masalah persepsi dan masalah komunikasi juga antara suami dan istrinya. Kalau saya lihat sih sebenarnya nggak ada masalah dan tidak perlu juga suami ngikutin style investingnya dari si Ibu Fea juga. Dari properti yang udah dibeli ini menghasilkan apa? Betul. Gitu ya, Pak ya? Nah, itu jangan yang sampai mungkin jadi liabilitas ya Pak ya. Jangan sampai Karena liabilitas. kalau sebelumnya kita ada kasus asetnya banyak ya Pak ya, propertinya banyak, tapi ternyata jadi Tidak ada. liabilitas Jadi ya liabilitas, Pak ya. terutama kalau dia belinya pakai Hutang ya Pak ya. Gitu. Nah, mungkin di situ complement each other-nya yang sebenarnya karakteristiknya sebenarnya sangat baik nih gitu sebenarnya ya. Tinggal mengkomunikasikan aja gimana caranya nanti ya artinya menemukan antara ibu dan bapak konsepnya itu apa. Harusnya sih kalau menurut saya nih pribadi ya, melihat secara general aja gitu. Ini larinya ke bisnis. Bisnis yang sebenarnya bisa mengkomplement gitu. Bisa jadi misalnya karena suka properti ya kan, dibuat bisnis yang memang sebenarnya untuk bisa menyewakan properti tadi berdua. Gitu. Jadi nanti istri juga akhirnya tahu cara mekanisme investasi properti seperti apa dari sisi bapaknya. Bapak juga tahu nanti cara mengelola daripada cash manajemennya untuk khusus dari sisi istrinya. Karena saya lihat sih sebenarnya literasi keuangannya lumayan nih. Ini bukan level beginner nih. Itu level the intermediate sih gitu. Jadi harusnya lebih bisa udah tahu gimana cara ngomong diversifikasi segala macam. Tinggal masalah waktu aja sih. Dan masalah juga ya namanya orang investasi itu kan nggak mesti juga semuanya paper ya. Gitu. Jadi mungkin ada yang suka memang ini. Karena tadi kan saya pagi kita ngomong ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu. Ada orang yang memang melihat investasi itu adalah tetap tanah, rumah gitu ya, emas gitu. Karena memang itu konsep yang dia tahu gitu. Dan nggak salah gitu. Ada yang sekarang anak-anak sekarang tidak bisa mencicipi beli rumah, tidak bisa mencicipi beli emas karena memang secara nominalnya nggak masuk. Gitu. Jadi mereka lebih suka yang memang dalam definisinya instan dan nominal terjangkau tuh. Nah, which is yang paper asset tadi ya Pak. Gitu. Oke. Itu sih Bu Fea. Bu Fea, Ya, kami jadi- melihat ini sebagai peluang justru ya Pak ya. Iya, justru sebenarnya ini bisa ditemukan nanti ya di bisnis tuh. Iya. Gitu. Asal Karena tadi- investasi udah baik, tinggal masalahnya sekarang tinggal konsisten aja karena kita nggak lihat juga nih tadi kan cuma dikasih tahu masalah gaji gabungan, pengeluaran doang, tapi kan kita nggak lihat juga apakah sekarang ada hutang, ada memang utang bersama atau ada istilah sekarang juga ada kan istilahnya yang bisa harta gitu, ada Yes, alasan benar, juga Pak. kan gitu. Yang seperti itu sih yang mungkin kita belum tahu, tapi kalau dianggap aja itu tidak ada, ya kita nggak ngeliat ada masalah. Iya, sebenarnya. benar. Mungkin PR-nya tadi Gitu. ya Pak ya, dari propertinya penggunaannya seperti apa. Iya. Karena kalau misalnya itu tidak ada exit plan penggunaan propertinya bisa jadi liabilitas juga Betul, dan akhirnya karena- jadi PR baru. Wah, ya. PR baru. Terutama kalau hutang dan juga properti itu udah pajak juga. Jadi pajak itu udah pasti tiap tahun kan akan menguras kantong. Gitu. Pastikan aja kalau memang itu istilahnya kita ngomong di sekolahin. Ya, bisa disekolahin ya Pak Harus ya. di sekolahin gitu. Karena properti memang akan bisa punya multiplier kalau dia bisa menghasilkan. Makanya dibilang aset kelas itu. Nah, tapi kalau enggak, dia akan jadi liabilities. Jadi cuma ada aset liabilities. Bahayanya itu. Punya properti banyak itu juga kalau nggak di sekolahin. Jadi liability. Oke. Gitu. Tapi kalau WNA sih saya rasa harusnya belinya juga
yang harusnya bisa disewakan jadi apartemen, high rise gitu ya. Ada pertimbangan lagi ya Pak ya. Gitu. Mungkin tadi perbedaan budaya tadi membentuk ya mindset yang berbeda, tapi sebenarnya tadi yang Pak Arief sampaikan tidak perlu dipaksakan ya Pak ya. Ya, karena udah benar-benar juga sah-sah aja. Karena tadi kan sempat ngomong ya, kebetulan suami dari China gitu ya. Ya karena memang kalau mau di China itu mungkin land bank udah sangat mahal gitu kan. Nah, jadi mungkin dia ngelihat bahwa basically segitu habitual dia ngelihat dari kecil bahwa yang namanya properti selalu naik gitu di negara asalnya. Begitu dia ngelihat Indonesia masih banyak lahan, masih banyak peluang. Nah, ini mungkin ada peluang ya Pak ya. Dia ngeliat angle-nya dari situ gitu kan. Gitu. Sedangkan mungkin dari Bu Fea karena mungkin lebih muda, ya kan mungkin lebih suka ngeliat yang sebutnya digital gitu kan. Dipencet, bisa dilihat gitu, segala macam gitu ya. Lebih simpel gitu ya Pak ya. Gitu. Oke Ibu Fea, terima kasih banget udah sharing dengan M-Klinik. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi Bu? Sejauh ini cukup banget sih Kak. Tadi aku terinspirasi bener banget untuk akhirnya dikembangin jadi bisnis. Betul. Ya, nanti aku coba rubutin lagi. Akan sukses sih, saya rasa ngelihatnya karena kombinasi yang bagus sebenarnya. Gitu ya. Maksudnya suami fokus, istri fokus. Nanti dicari titik benang merah di tengah. Gitu. Nah itu sebenarnya nanti hasil dari investasinya ibu, hasil dari investasi bapak, itu hasilnya yang nanti ditemuin di tengah. Dan itu harusnya sih enaknya jadi bisnis gitu. Kalau bisnis pasti berdua di jalan ini. Makin harmonis dan makin mesra lagi nantinya. Gitu. Dan aku jadi konsultasi percintaan. Makanya saya jadi terbawa. Gak apa-apa Pak, kan kita bisa mengatasi semua penyakit ya Pak. Kayaknya begitu ya. Jadi kalau klinik tuh emang sifatnya kan kita membantu ya apapun masalahnya yang diselesaikan di klinik gitu. Gitu kali ya Bu Fea. Oke, Bu Fea, semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih. Share. Nah, jadi lucu juga ya. Ya nggak sih? Kalau orang lain, kalau kita lihat kebanyakan kasus kan nggak bisa investasi ya Pak ya. Duitnya nggak ada. Kalau ini rebutan buat invest ya Pak ya. Iya, jadi kayak ada saingan bersama-sama saingan tapi berinvestasi. Sebenarnya bagus juga loh. Iya. Iya kan? Saingannya positif ya Pak ya. Jadi saingan, ayo dong paper ABS, ayo dong properti. Jadi semua saling ini. Sebenarnya ya ini ya ini harusnya sih pasangan ideal nih gitu ya. Kalau bisa nanti misalnya jadi bisnis gitu. Gitu. Oke Pak, sekarang kita mau dengerin cerita ya, curhatan dari sahabat Mirasat lainnya. Oke. Halo, dengan M-Klinik di sini, klinik keuangan dari Mirasat. Halo, selamat sore Bu Asri. Halo, selamat sore. Dengan Ibu siapa kah? Ibu Suci. Oke, halo Bu Suci, boleh ceritakan background keuangannya, kemudian problem keuangannya seperti apa, biar kita bisa bantu di sini. Ya, jadi saya usia 38 tahun dan baru saja kena PHK nih Bu. Oke. Dan dapat pesangon dari perusahaan saya itu di 500 juta. Nah, untuk pengeluaran saya, ini saya punya anak berusia 12 tahun dan biaya sekolah 3 juta dan juga rumah tangga sebesar 6 juta per bulan. Lalu di sini bagaimana mengelola pesangon agar cukup untuk 5 tahun sambil cari usaha baru nih Mbak Asri. Oke, selain itu ada problem lainnya Bu seputar pengelolaan keuangannya? Mungkin biaya sekolah dan juga rumah tangga ya Bu ya? Iya. Oke Bu, yang pertama kita ngucapin semangat terus ya Bu ya, meskipun tadi udah baru kena PHK ya Bu ya, tapi syukurnya dapat pesangon ya Bu ya, jadi paling enggak ini yang bisa dikelola ya Pak Arief ya. Betul. Gitu. Ya saya asumsi mungkin bukan hanya pesangon ya, mungkin ada tambahan lagi tadi ya. Mungkin yang tadi, kita nggak tahu juga kali ya. Tabungan selama ini harusnya kan kalau umur berapa tadi 38. Ibu Suci so far punya investasi apa aja nih Bu? Saya baru di reksadana sih Bu. Baru di reksadana ya. Oke. Reksadana. Kalau ada nominalnya boleh disebutin ya Bu ya? Nominal. Karena Karena saya baru mulai reksadana, saya baru ada sekitar 20 jutaan sih Bu. Oke, siap Bu Suci. Pak, ini kan pesangon ya Pak ya. Dalam arti kan tadi pengeluaran tetap jalan dong ya Pak ya. Oke,
kayak gitu. Sedangkan sumber income ini belum ada lagi. Ya. Artinya ini tidak boleh mismanagement ya Pak ya untuk pesangonnya. So Betul. far gimana Pak Ya, solusinya? mungkin jadi sekarang ini kan mungkin informasinya cuma ini ya. Jadi artinya cost atau expense bulannya dia itu 3 juta dan juga 6 juta. Yes, Saya asumsi benar. mungkin makan semua segala macam lagi istilahnya itu Udah di 6 juta tadi itu Pak kan. 6 juta. Jadi total mungkin 9 jutaan. 9 juta. Nah, kalau kita lihat 500 juta, itu kalau kita lihat sekarang 5 tahun ke depan untuk dapetin misalnya 9 juta ini per bulan, ini sebenarnya cukup sih. Artinya gini, kita punya juga investasi misalnya obligasi langsung. Obligasi langsung itu bisa ngasilin sekitar 8%-an. Ya paling rendah. 8% kali 500 mungkin sekitar berapa? 40 jutaan. Ya kan? Mungkin ya, setahun gitu ya. Nah, kalau dibagi 12 kan mungkin sekitar 3 jutaan. Nah, jadi artinya range-nya udah ketahuan. Kita harus ngeliatin investasi yang minimum adalah 8% dan juga cari yang mungkin bisa di atas 8%. Kombinasi dari 8% dan di atas 8% yang sebenarnya harus dilakukan untuk mengalokasi supaya 5 tahun ke depan kita cukup gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita asumsi lah misalnya ya, investasinya sekarang hanya dari 500 juta, maka sebenarnya sekarang cocok di obligasi langsung sebenarnya. Obligasi. Oh, ini jadi langsung beli obligasinya Langsung ya, beli Pak? obligasi, karena kayaknya sekarang kan ada obligasi yang punya pembagian kupon secara bulanan, 3 bulanan gitu ya. Jadi cari yang mungkin bisa bulanan juga, yang bisa menghasilkan income untuk bisa membayar expense tadi yang secara bulanan dulu gitu. Karena memang kalau di sini kan informasinya hanya mungkin expense-nya itu hanya bulanan. Saya asumsinya expense-nya konstan, tetap gitu ya. Walaupun secara reality nggak ada yang namanya expense itu tetap gitu. Nah, kedua, anak ini juga mungkin harus dilihat juga dari sisi ke depan biaya sekolahnya mungkin nggak konstan 3 juta juga nih asli. Jadi mungkin range cocok buat ibu sekarang untuk memberikan peluang gitu ya sambil cari kerjaan baru mungkin atau usaha baru selama 5 tahun ke depan. 500 juta ini mungkin harus bisa diinvestasikan ke obligasi langsung. Nah, kita juga ada di aplikasi kita di M-Stock itu untuk bisa beli obligasi. Banyak obligasi pemerintah, ada obligasi perusahaan juga atau koperasi, tinggal dilihat aja nanti yield-nya. Atau mungkin tingkat bunga atau kuponnya yang memang cocok dengan nilai tadi yang kita lihat. Karena memang dia mungkin nyarinya sekitar 9 juta per bulan. Nah, ini masih bisa masuk sebenarnya angkanya dengan hasil investasi di obligasi langsung. Nah, cuman jeleknya adalah kalau misalnya semua diinvestasikan 500 juta, maka nggak pegang cash sama sekali gitu. Nah, jadi memang mungkin informasinya agak kurang detail, tapi kalau misalnya bisa dikasih informasi lagi lebih banyak, karena kan asumsi 38 tahun sudah bekerja cukup lama dan nggak mungkin nggak ada tabungan lain gitu kan, pasti ada jumlah tabungan lain. Nah, itu yang mungkin juga bisa dimaksimalin. Satu, kalau punya tabungan, jangan di tabungan, tapi harus di reksadana pasar uang. Ya, jangan pernah sekali-sekali tabungan itu membahayakan gitu. Terus cicilan nih saya nggak tahu juga apakah memang ada kredit atau cicilan rumah atau saya nggak tahu juga. Nah, itu juga perlu ditimbangin juga gitu. Tapi kalau informasinya ini cukup sih, saya lihat dengan 500 juta asal memang ya tidak berubah ya expense itu. Ya, gaya gitu. hidupnya Pak ya. Iya, jadi yang cuma 3 juta tambah 6 juta gitu. Ini PR-nya juga ya Pak ya, tadi gaya hidupnya dikendalikan ya, karena Kalau enggak, udah PHK, saya rasa sih pastinya harus dikendalikan. Tapi biasanya sih asli, kalau udah punya anak, kita tuh orang tua pasti mengalah untuk anaknya. Jadi untuk gaya hidup orang tua kadang-kadang demi anak sih gitu. Secara automatically sebenarnya udah kerem dengan sendirinya gitu. Nggak bisa afford juga karena memang pesangon ini adalah uang yang hanya dipegang. Jadi investasi mungkin paling mentok resikonya ada di obligasi, karena kalau dia ke saham, saya rasa mungkin agak sedikit beresiko ya, gitu. Karena mungkin single parent kan soal masalahnya. Pak, gitu ya. soal obligasi tadi, ini kan kalau kita lihat dari komponennya Ibu Suci belum ada dana darurat nih Pak, sedangkan kondisi saat ini juga belum ada income lainnya. Apakah dari 500-nya tadi itu semuanya dimasukkan ke obligasi atau boleh dipecah juga tuh, boleh masuk ke RDPU khusus untuk dana darurat, tadi lainnya itu masuk ke obligasi. Ada penempatan khusus nggak Pak terkait dengan porsinya Pak? Jadi kalau porsinya memang kita berasumsi kalau misalnya obligasinya bagus, ya, misalnya dalam arti kata yieldnya tidak aneh-aneh dan juga mungkin namanya juga mungkin yang reputable. Selama investasinya adalah pegang sampai jatuh tempo, obligasi sih cukup. Karena biasanya dia juga harus ngeliatin selama 5 tahun kan. Jadi kalau kita lihat antara 3 sampai 5 tahun itu mungkin masih cukup aman kalau misalnya seandainya nyemplungnya semua di obligasi. Nah, cuman nanti tadi saya bilang kalau misalnya karena masuk ke obligasi itu tujuannya supaya kita dapat dividen atau kupon secara bulanan menggantikan income. Karena kan nggak ada income
gitu. Tapi mungkin kalau ada informasi lagi yang saya nggak tahu di sini gitu ya, kalau misalnya memang ada porsi cash, nah itu yang mungkin bisa sedikit di kotak-atik tuh nanti komposisinya gitu. Karena mungkin juga ada baiknya juga tadi tabungan-tabungan itu masuk tadi ke pasar ada uang, ini Pak RDPU ya kan? 20 juta. Nah, jadi mungkin kalau dari situ mungkin bisa kita alokasi sedikit gitu ya. Mungkin bisa coba reksadana saham atau mungkin saham, tapi nggak boleh besar karena memang nih statusnya karena dia single income, single parent. Jadi tadinya awalnya single income, sekarang nggak punya income. Itu yang bahaya tuh. Tadi kan Jadi nggak PR-nya boleh Pak saat ini belum ada informasi ya untuk pekerja yang baru. Artinya Betul. kan pengeluaran tetap harus dipenuhi. Iya. Otomatis kan mengambil dari porsi yang 500 juta tadi Betul, ya Pak ya. betul. Kayak gitu. Makanya Nah, sedangkan obligasi itu kan mungkin Ibu Suci belum tahu ya Pak ya, liquid atau enggak. Itu nanti Pak ketika butuh uang gimana teknisnya Pak? Boleh ini memang dijual atau ambil dari investasi? Ada buah malakama dalam definisi investasi obligasi. Biasanya orang investasi obligasi itu pegang sampai jatuh tempo. Jadi kalau misalnya dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia orientasi memang segitu. Jadi kalau bisa itu nggak dikutak-atik. Karena tujuannya adalah investasi kita pada saat nanti jatuh tempo itu akan balik ke pokok awal. Jadi kalau 500 juta, 3 tahun obligasinya, tahun ketiga dia dapat 500 juta lagi plus dengan bunganya. Tadi, Nah, tapi bunganya itu atau kita ngomong yield return-nya, itu kan yang digunakan untuk bisa membayarin si expense bulanannya dia. Gitu. Jadi sebenarnya, again, kalau udah uang pesangon, ini kan sebenarnya udah uang satu-satunya nih. Memang harus diinvestasikan ke instrumen yang memang sifatnya aman, tidak berfluktuatif, tapi juga harus produktif untuk bisa memberikan kupon. Dan saat ini memang cuma hanya obligasi sih. Dan kalau menurut saya sih nggak ada masalah kalau seandainya pilihan obligasinya bagus, masuk 100%, 550 juta juga nggak masalah. Gitu. Karena 500 juta itu kita conserve minimum 3 tahun, gitu atau 5 tahun, ya itu tadi, untuk bisa membayar tiap bulanannya. Sambil ya kita harapkan di dalam tengah perjalanan si ibu itu kita bisa mendapatkan peluang baru dan akhirnya bisa mendapatkan sumber income baru. Karena udah sama sekali tidak ada income ini, kan dia single parent ya, kita asumsinya. Pak, kalau sekarang kan juga produk makin beragam ya. Ada yang kita punya itu bisa memberikan return bulanan juga. Kalau misalnya tadi dari 500-nya alias 100% itu dimasukin obligasi, katakanlah dengan jatuh tempo 3 tahun, mungkin ada perasaan berat juga ya Pak. Karena kalau misalnya tadi nggak punya cash. Betul, gitu. Karena memang kadang-kadang gini, orang Indonesia atau kebiasaan orang-orang kita itu lebih suka ngelihat jumlah saldo yang besar di dalam deposito tabungan. Seakan-akan kita punya uang yang banyak. Padahal sebenarnya ada konsep inflasi di situ, ada konsep pajak di situ yang memang sebenarnya menggerus. Nah, jadi again, ini memang harus dipelajari, Bu. Jadi memang saya memberikan solusi untuk memberikan obligasi, tapi memang harus dipelajari dulu obligasi itu mekanismenya seperti apa. Karena memang harus diakui bahwa investasi obligasi, terutama korporasi, pastinya ada masalah likuiditas kalau seandainya kita butuh uangnya 100%. Tapi kalau tidak butuh uangnya, ya itu pasti akan memberikan yield atau kupon secara pasti. Jadi ini ada 2 buah malakama yang memang harus dipelajari. Sebelum investasi, memang harusnya kita investasi ke diri kita sendiri, which is harus belajar dulu apa yang kita mau pakai instrumen investasinya, gitu. Saya rasa untuk belajar obligasi harusnya tidak sekompleks saham. Jadi memang kalau mau belajar obligasi, kita punya juga channel-channel di YouTube belajar bareng Mari Aset, tinggal di search aja untuk mengenal obligasi itu apa sih, gitu ya. Surat utang itu apa sih, gitu. Saya rasa nanti dari situ baru mulai kelihatan Ibu punya bayangan gitu ya, kira-kira seperti apa. Tapi kalau hanya informasinya 500 juta dan memang sekarang butuhnya 9 juta tanpa income, ya saya instrumen yang saya pasti akan suggest ke Ibu ya hanya obligasi sekarang. Obligasi. Itu murni obligasi, bukan murni dalam bentuk reksadana ya Pak? Bukan reksadana. Gitu, karena memang kita udah nge-lock, dia udah tahu dalam 5 tahun. Dapatnya berapa ya Pak? Gitu. Jadi ada kepastian lah ya Pak ya? Kepastian, karena instrumen dalam obligasi setahun itu terima berapa gitu. Betul, dia memberikan fixed rate. Jadi rate-nya itu sudah bisa dilihat berapa lama dan memang fixed rate itu bisa menjadi alternatif income yang tadinya sempat ada. Gitu. Oke. Nah Pak, mungkin tambahan informasi juga ke Ibu Suci. Obligasi itu return-nya boleh dicairkan atau dapatnya per berapa sih Pak dalam setahun? Jadi makanya nanti tinggal pilih obligasinya. Obligasi itu rata-rata pasti memberikan namanya kupon. Kupon itu sebenarnya layaknya bunga Bu. Kalau Ibu investasi deposito kan sama aja. Pilih 1, 3, 6, 12 itu kan selalu kan. Mau dibayarkan 1 bulan lamsam di akhir bulan atau tiap bulan, itu kan pilihannya ada seperti itu. Nah, obligasi juga tinggal dipilih aja. Jadi dia fitur itu sudah ada. Ada yang namanya fixed rate, ada yang namanya variable rate,
ada yang namanya obligasi korporasi, ada yang namanya obligasi pemerintah. Nah, tiap-tiap obligasi itu pasti fiturnya juga berbeda-beda. Tinggal disesuaikan dan dipilih aja. Nah, itu tinggal gampang juga di M-Stock kita, nanti Ibu tinggal download M-Stock, itu lihat jumlah jenis-jenis obligasi yang ada di kita, Ibu bisa lihat tuh jenis-jenisnya memberikan kupon seperti apa. Ada yang 2 kali setahun, ada yang 1 kali setahun, ada yang tiap bulanan, ada yang 3 bulanan, nah tinggal dipilih aja. Gitu. Oke, artinya PR-nya untuk Ibu Suci saat ini pelajarin produk knowledge tentang obligasi ya Pak ya? Betul, karena memang kayaknya sih kalau untuk jadi bemperan lebih banyak ke obligasi sebenarnya yang paling aman untuk Bu Suci nih, gitu. Oke, kalau misalnya tadi udah pahami produknya seperti apa gitu ya Pak ya, kita kan semakin lebih yakin ya Pak ya kayak gitu. Biar nggak ada kecurigaan nih dapatnya berapa gitu ya. Iya, jadi ibunya juga makin nyaman berinvestasi gitu. Jadi nggak nambah beban pikiran juga nih Pak. Aduh, ya gitu kan? duitnya. Makanya istilahnya investasi itu pahami dan nikmati. Iya. Oke. Gitu. Paling dari kita itu ya Bu Suci. Ya. Tadi dari Pak Arief sarannya adalah bisa alokasikan ke obligasi, tinggal nanti PR-nya adalah pelajarin cara kerja obligasi seperti apa. Jadi nanti Ibu Suci ketika udah paham cara kerjanya itu bisa investasi lebih nyaman, tidur lebih nyaman kata Pak Arief. Pasti. Gitu. Investasi itu pasti benar kalau malamnya kita bisa tidur nyaman. Kalau nggak bisa tidur nyaman malamnya, ada yang salah dengan investasi. Gitu. Sama dengan perasaan juga ya. Nggak tahu deh Pak. Berat nih Pak. Jadi nanti ini Love Clinic Pak. Love Clinic. Semua bisa diselesaikan di M Clinic. Oke Ibu Suci, apa ada pertanyaan lagi nih Bu? Atau ada yang mau belum jelas gitu? Oke, baik Bu Asri dan Pak Aris, terima kasih sudah cukup jelas. Oke Ibu Suci, terima kasih ya Bu. Semoga membantu ya Bu ya. Tetap semangat Bu. Terima kasih. Ya, tapi ini memang real story ya. Jadi basically memang rata-rata banyak teman-teman yang dapat pesangon gara-gara PHK, tapi rata-rata akhirnya mereka karena dapat uang yang tiba-tiba mendadak besar gitu ya, akhirnya again personal controlnya gitu. Karena memang basically mereka lupa tuh uang yang segitu sebenarnya besar, tapi kalau nggak bisa dikelola, cepat itu habisnya. Habis aja ya Pak ya, nggak ada bentuknya ya Pak. Makanya harus segera dibuat plannya, langsung dieksekusi gitu secepatnya. Berarti kalau kita lihat dari case pertama sama kedua itu memang selalu ngomongin diri sendiri ya Pak ya, komitmen ke diri sendiri ya Pak ya. Makanya semua yang financial itu semua about your emotional, your ego gitu. Again is personal management gitu ya, terkait dengan controlling your emotions gitu. Itu yang paling penting. Oke, Pak Arief, makasih banget Thank you udah banget. bedah kasus di M Clinic dan bantuin kasih solusinya juga. Ya. Sahabat Miraset, kalau kamu punya problem terkait dengan pengelolaan keuangan dan mau dibedah bersama kami, kayak gitu silakan sharing cerita kamu dengan cara DM di @miraset_id. Jadi nanti kita juga akan bahas dan kasih solusi yang praktikal dan tentunya bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sahabat Miraset. Oke, sampai jumpa di M Clinic di episode selanjutnya. Kita tutup dengan tagline kita apa? Asli? Apa, Hukum Pak? fisika. Hukum fisika, semakin banyak apa Pak? Kasih tahu dulu, tidak Pak. mau banyak tekanan, kalau maka tidak mau jangan banyak tekanan, jangan banyak gaya. Gitu. Gitu. Kalau nggak banyak gaya, pasti nggak banyak tekanan. Gitu. Jadi gitu. itulah kunci daripada investasi dan M Clinic. M Clinic.